Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Fitri di channel YouTube Ilmu Manis. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dilimpahkan rezeki yang turah-turah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini saya ada orderan 75 pieces risol mayo dan bolu kukus pisang sakura. Tapi saya buatnya lebih ya teman-teman. Jadi total pembuatannya itu 100 pieces. Kita langsung aja ke bahan dan cara pembuatannya. Di sini saya sudah siapkan bahan-bahan, di antaranya ada pisang sebanyak 5-6 buah dan untuk gramasinya itu 500 gram. Serta ada gula pasir sebanyak 250 gram. Saya juga menggunakan telur yang ukurannya besar sebanyak 4 butir, tepung terigu 300 gram dan minyak goreng 200 ml. Serta ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh soda kue, dan 1 sendok teh baking powder. Serta saya juga menggunakan vanili cair secukupnya dan 2 saset susu kental manis. Tahap awal yang saya lakukan yaitu menghaluskan pisangnya. Dan tadi saya lupa di awal untuk menyebutkan jenis pisangnya. Saya menggunakan jenis pisang Ambon. Menurut saya jenis pisang Ambon ini lebih harum ya teman-teman. Dan ini sudah halus, dan menghaluskannya juga saya agar lebih cepat menggunakan mixer ya teman-teman. Tambahkan 2 saset susu kental manis, jangan kurang atau jangan lebih karena ini takarannya sudah pas ya teman-teman. Jadi nanti kalau udah jadi bolu rasanya enak banget, nggak terlalu manis dan tidak terlalu kurang manis. Setelah itu kita aduk rata. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya suara saya agak sedikit serak karena ini lagi batuk. Doakan semoga cepat sembuh dan buat teman-teman selalu jaga kesehatan ya. Kita lanjut ke videonya. Untuk tahap kedua atau langkah kedua yang saya kerjakan yaitu membuat adonannya ya teman-teman. Saya menggunakan 4 butir telur yang ukuran besar, langsung aja dituang ke dalam wadah. Lalu gula pasir, mixer sampai betul-betul si gula pasirnya itu tidak ada bunyi gresek-gresek ya teman-teman, atau benar-benar gula pasirnya itu larut. Karena apabila tidak larut, nanti bolu kukus pisangnya itu akan bantat. Itu salah satu faktor dari gagalnya bolu kukus pisang ini. Dan mohon maaf juga untuk vanilinya, ini saya baru kasih di tahap ini setelah gulanya larut. Harusnya di awal tadi ya teman-teman. Karena saya lupa jadi nggak apa-apa, ini baru ditambahkan. Nggak berpengaruh banyak juga ya teman-teman. Setelah itu kita ratakan kembali. Dan setelah gula pasirnya dirasa sudah larut dan tidak ada lagi bunyi gresek-gresek, baru kita campurkan atau tuangkan pisang yang sudah kita haluskan di awal tadi. Lalu aduk kembali sebentar saja ya teman-teman, paling beberapa detik lah ya, jangan terlalu lama. Karena kalau terlalu lama nanti si bahannya atau si adonannya itu turun, dan itu juga salah satu faktor si bolunya itu bantat. Dan kita ke tahap berikutnya. Ini ada bahan kering, tepung terigu, garam, soda kue, dan baking powder. Saya campurkan jadi satu dan diaduk rata. Lalu bahan keringnya kita masukkan ke adonan. Sebelumnya kita ayak terlebih dahulu. Untuk tahap ini cukup penting menurut saya teman-teman, agar tidak ada tepung yang bergerindil atau benda asing yang masuk ke dalam adonan. Setelah tepungnya selesai diayak, kita aduk terlebih dahulu agar si tepung terigunya tidak berhamburan keluar ya teman-teman. Lalu lanjut kita mixer kurang lebih 1 menit, jangan terlalu lama. Yang penting si tepung terigunya itu tercampur rata. Buat teman-teman yang masih bantat kalau bikin bolu kukus pisang, bisa menggunakan cara saya ini ya teman-teman. Karena saya berkali-kali bikin yang tanpa mixer, itu hasilnya bantat kalau misalkan si gulanya benar-benar tidak larut ya teman-teman.
Tahap berikutnya tuangkan minyak goreng, lalu diaduk rata kembali selama kurang lebih 1 menit. Pastikan tidak ada minyak goreng yang mengendap ya teman-teman, agar si bol kukusnya menghasilkan bol kukus yang empuk dan tidak bantat. Untuk memastikan tidak ada tepung terigu dan minyak goreng yang mengendap di dasar adonan, kita bisa mengaduknya dengan spatula dengan teknik aduk balik seperti ini. Teman-teman bisa ya menggunakan resep ini untuk ide jualan juga seperti saya. Ini anti gagal dan saya sudah coba beberapa teknik dan resep ini menurut saya yang paling pas. Setelah adonannya jadi, saya langsung mau cetak saja ke dalam cetakan kue berbentuk bunga sakura seperti ini. Untuk cetakannya kurang lebih berdiameter 7 cm dan tingginya 3,5 cm. Cetakannya sebelumnya sudah saya oles dengan minyak goreng ya teman-teman. Dan jangan lupa di tahap ini pun teman-teman bisa langsung nyalakan api kompor untuk memanaskan kukusan. Untuk satu resep ini saya menghasilkan kurang lebih 35 pieces bol kukus pisang. Tentunya kalau misalkan teman-teman menggunakan cetakan yang lebih kecil atau yang berdiameter 5 cm, tentunya hasilnya akan jauh lebih banyak. Untuk menghasilkan 100 pieces, saya ini membuatnya 3 kali ya teman-teman, atau 3 kali dari satu resep. Kenapa nggak sekaligus aja teh? Yaitu dia ya, untuk membuat bolu itu atau membuat makanan atau kue itu tidak bisa sekaligus gitu ya. Ya udah berarti 3 kali misalkan 300 gram tepung terigu jadi 1 gitu ya. Jadi 1 kilo misalkan. Bisa saja sih, cuman saya meminimalisir kegagalan. Jadi saya bagi dalam satu resep, yang penting hasilnya itu berhasil ya teman-teman. Daripada kita bikin sekaligus dan ternyata hasilnya tidak memuaskan atau gagal, sayang ya, bahannya akan terbuang sia-sia. Jadi kalau misalkan kita membuatnya itu bertahap, untuk kegagalan itu bisa diminimalisir. Oke, ini sudah selesai, kita langsung aja kukus. Ini kukusan saya sudah panas. Gunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Jangan gunakan api besar seperti kita membuat bol kukus mekar ya. Nanti kalau misalkan apinya terlalu besar, si bolunya itu akan pecah atasnya ya teman-teman. Dan itu menurut pengalaman saya. Dan saya ini menggunakan 2 kukusan agar lebih cepat, karena ini jumlahnya cukup banyak. Jadi saya menggunakan 2 kukusan. Kita kukus selama kurang lebih 25 menit ya teman-teman. Dan ini di kukusan yang satunya saya juga sama caranya, kukus seperti biasa selama 20 menit juga. Setelah dikukus 25 menit, hasilnya seperti ini. Bagus banget ya teman-teman warnanya. Ini padahal nggak pakai gula palem atau tidak pakai campuran coklat, tidak ya. Ini betul-betul dari coklat dari pisangnya teman-teman. Jadi jangan lupa pilih pisang yang sudah benar-benar matang ya teman-teman, agar warna bolunya juga cantik. Dan ini akan saya biarkan dulu sebentar agar suhu panasnya itu turun. Sebelum lanjut mengukus, teman-teman cek air kukusan ya, jangan sampai lupa karena itu pasti akan menyusut. Di sini saya akan memberikan contoh ya teman-teman, kalau misalkan bol kukus ini dikeluarkan dalam kondisi panas atau hangat. Nah, permukaan atau bagian bawah atau kalau dibalik itu jadi bagian atas, bunganya itu tidak terlalu mulus teman-teman. Nah, gimana kalau misalkan dikeluarkannya dalam kondisi dingin? Nah, nanti di akhir akan saya kasih lihat ya teman-teman.
Sambil nunggu bolu kukus pisangnya matang, saya mau bikin risol mayo. Sebelumnya untuk kulit udah saya bikin ya teman-teman. Dan ini kurang lebih ada 120 lembar kulit mayo. Dan caranya juga sudah sering saya bahas di video sebelumnya teman-teman. Jadi tidak perlu saya bahas lagi, bisa dilihat di video. Dan ini posisinya malam ya teman-teman, saya lembur ngerjainnya agar terkejar. Untuk orderan ini juga diambil pagi, jadi saya harus begadang teman-teman. Dan ini kurang lebih seperti ini risol mayonya. Pastinya teman-teman udah pinter lah ya untuk membuat risol ini, karena caranya pun sangat mudah dan pasti semua orang bisa. Untuk mayonya seperti biasa saya menggunakan Mamayo. Dan untuk resep lengkapnya nanti saya tulis ya teman-teman di description box. Kurang lebih seperti itu cara mencetaknya. Akan saya pindahkan dulu ke wadah yang lain. Dan lanjut, ini teman-teman saya akan kasih lihat kalau misalkan teman-teman keluarkan bolu kukus pisangnya dari cetakan dengan kondisi sudah dingin. Bisa dilihat perbandingannya ya, sangat mulus dan cantik banget dibandingkan kita keluarkan dalam kondisi hangat atau panas. Untuk bolu kukus pisangnya sudah selesai, ini sebagian ya teman-teman, sebagiannya tidak saya rekam. Ini sudah selesai 100 pieces risol mayo dan bolu kukus. Alhamdulillah dijamin ya teman-teman, untuk resep ini anti gagal. Silahkan dicoba di rumah, insya Allah berhasil. Untuk videonya saya rasa sampai di sini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan videonya, tekan like, comment, and subscribe, serta aktifkan tombol notifikasi lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.